Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriminalisasi dalam perspektif hukum pidana Islam. Istilah tindak pidana, di dalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah, menurut istilah, adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang pada umumnya. Para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai yang merugikan jiwa atau harta ataupun yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, jinayah bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana atau mengacu kepada hasil perbuatan seorang. Sedangkan jarimah berasal dari kata jaroma yang sinonimnya adalah kasaba wa qata'a, artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha yang dimaksud di sini adalah khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Sedangkan secara istilah, Imam Mawardi mendefinisikan bahwa jarimah atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, pemakaian istilah jinayah di kalangan fuqaha sama dengan jarimah. Yang kedua, suatu perbuatan baru dianggap jinayah atau jarimah apabila dilarang oleh syara. Yang ketiga, berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah kecuali apabila diancam dengan hukuman terhadapnya. Ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus diperhatikan, dicatat gitu, dalam suatu tindak pidana sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur umum dari jarimah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya nas yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal atau al-rukn al-syar'i. Yang kedua, adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah itu sendiri, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau justru meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material atau al-rukun al-madi. Yang ketiga, adanya pelaku kejahatan itu sendiri adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif. Artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Bahasa lain yang lebih umum dikenal adalah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan begitu. Tapi istilah dalam syariat saya rasa lebih spesifik dan detail. Unsur ini dikenal dengan unsur moral atau al-rukn al-adabi. Nah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah, dikatakan tadi, jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun yang telah tersebut. Bisa dibayangkan jika kemudian Anda mendapati sebuah proses hukum yang disematkan atau dilakukan eksekusi terhadap seseorang yang ternyata menurut syara orang tersebut masih belum dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Hal ini sangat menyedihkan, sangat mengerikan, sangat zalim sekali, karena di satu sisi seseorang atau instansi atau institusi yang memberlakukan sebuah proses hukum pidana terhadap orang yang menurut syara tidak melakukan perbuatan pidana yang diancam oleh hudud dan qisas tersebut, atau tidak memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun yang disebutkan tadi, adalah merupakan kejahatan itu sendiri. Jadi dapat dikatakan adalah suatu kejahatan manakala kita ini memberlakukan, menuduh, kemudian memproses hukum seseorang yang dianggap melakukan kejahatan, yang ternyata tuduhan tersebut atau sangkaan tersebut atau proses hukum tersebut yang dianggapnya itu adalah proses hukum yang legal, yang baik, yang menurut hukum begitu. Tapi ternyata orang yang disangkakan tadi itu tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan yang disyaratkan bagaimana syariat. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan di hari ini mengenai kriminalisasi dalam perspektif Islam. Satya Dharma di sini, kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.